Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram apa raf'us sauti ngangkat swara utawa dhuwurna swara fauqa sautihi ing dalem dhuwure swarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram yang pertama yang harus dihindari oleh setiap orang apabila berdialog dengan Nabi Muhammad SAW itu jangan sampai nada suara kita lebih tinggi dari nada suara Nabi Muhammad SAW. Berarti pemahaman sebaliknya, nada suara kita harus lebih rendah daripada nada suara Nabi Muhammad SAW ketika berdialog dengan beliaunya. Biarpun karakter suara kita itu memang tinggi, tapi paling tidak ketika berdialog dengan Nabi Muhammad, suara kita harus direndahkan nadanya. Jangan seperti istilah orang Indonesia yang membentak, nadanya seperti membentak, tidak boleh, haram hukumnya. Wanitauhu lan ngundang sapa wong ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwaroil hujurati saking arang gurine pira-pira kamar. Yang tidak boleh dilakukan kedua atau hukumnya haram adalah memanggil Nabi dari balik kamar. Misalkan kita dalam kamar, terus Nabi di luar kamar, itu kita tidak boleh berbicara dari balik kamar, tidak boleh. Atau misalkan lagi Nabi misalkan datang ke rumah kita, berucap salam, assalamualaikum, kebetulan kita pasti di kamar, itu jangan sampai kita menjawab salam Nabi Muhammad tetap dalam kamar. Kita harus keluar menemuinya baru menjawab salam. Jangan sampai menjawab salam tetap dalam kamar, tidak boleh. Harus langsung menghadapnya dan menjawab salamnya. Wanitauhu lan oleh ngundang wong wa ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismihi kelawan asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahwu ya Ahmad, umpamane lafaz ya Ahmadahu Ahmad, wa ya Muhammadu utawa ya Muhammadu, wa nahu dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ya Ahmadu wa ya Muhammadu. Larangan selanjutnya itu kita tidak boleh memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dengan menyebut namanya. Misalkan ya Ahmadu, hei Ahmad, ya Muhammad tuhai Muhammad, atau dengan penyebutan lain. Misalkan kan nama Nabi itu kan banyak, ada Toha, ada Yasin, itu jangan sampai menyebut langsung, tidak boleh. Makanya kadang ulama-ulama kita dulu itu kalau menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu di awal dengan Sayyidina Muhammad, sehingga dalam sholawat yang dibaca setiap tahiyat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, supaya apa? Kedudukan kita itu sebagai hamba, sebagai umatnya. Kedudukan Nabi Muhammad itu sebagai pembawa risalah, yang inti risalahnya itu menyelamatkan seluruh umat manusia. Orang yang bekerja keras demi umatnya, masa kita umatnya memanggilnya Muhammad saja, kan ya enggak etis. Kan bisa dibayangkan, misalkan orang tua kita dipanggil oleh anak kecil dengan sebutan namanya saja, kira-kira marah enggak gitu? Kira-kira kita kalau ketahuan orang tua kita dipanggil orang lain dengan menyebut namanya langsung, kira-kira marah? Tidak. Nah, itu suatu gambaran. Padahal apa penting orang tua kita? Penting mana dengan Nabi Muhammad?
tentu sangat penting Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita kalau mendengar orang tua kita dipanggil namanya saja tersinggung, lalu kita memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad saja? Itu secara logika seperti itu. Jadi kita mendudukkan pada porsinya yang sesuai. Jangan sampai menjadi orang yang zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Balik yuqalu dan ucapake ya Rasulullahi wa Rasulullah. Nah, memanggil Nabi Muhammad ketika kita bertemu itu jangan sampai memanggil namanya langsung, tapi harus memanggil dengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa nahwuhu lan sepadane ya Rasulullah. Jadi boleh ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Syafi'ullah, ya Qurratu Ainina. Jangan sampai memanggil langsung dengan namanya. Watakan lan gawe kunyah sapa wong bikunyatihi kelawan kunyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlakon kelawan mutlak al mazhabi mungguwe ulama mazhab. Nah, terus haram lagi kita memakai kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai memakai kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Semua mazhab itu mutlak mengharamkannya. Wa ya utai kunyah Abul Qasimi iku Abul Qasim. Jadi siapapun jangan sampai memakai Abul Qasim. Tidak boleh. Jadi kebanyakan ulama mazhab itu melarang hal itu. Biarpun anak kamu namanya Qasim, kamu jangan sampai memakai Abul Qasim. Tidak boleh. Ayo fala ya juzu, tegese ora wenang apa zalika mengkono kunyah Abul Qasim inda Syafi'i mungguhe ulama Imam Syafi'i. Sawaung kana padha uga ana ismu apa jenenge Abul Qasim Muhammadan iku aran Muhammad aula utawa ora. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak boleh memakai kunyah Abul Qasim meskipun orang tersebut namanya Muhammad ataupun tidak. Jadi kalau bisa ya misalkan kok pengen anaknya dinamai Qasim ya nggak apa-apa, tapi yang penting kamu jangan sampai memakai julukan Abul Qasim. Itu tidak boleh. Wasawaun lan padha uga ana qabla mufaraqatihi ing dalem sadurunge oleh misai sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maring donya au ba'daha utawa ing dalam sawise mufaraqah. Walaupun hal itu ketika Nabi masih hidup ataupun sudah tiada. Jadi meskipun Nabi Muhammad masih di dunia maupun tidak berada di dunia, itu tidak boleh memakai kunyah Abul Qasim mutlak. Jadi Abul Qasim itu kunyahnya hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya tidak boleh. Jadi, Imam Syafi'i melarang hal itu, baik itu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ataupun sudah tiada, mutlak tidak boleh. Wa indal a'immatis salasati
lan iku mungguhe piro-piro imam asalah sati kang telu ya juzu utai wenang apa zalika mengkono-mengkono kunia ba'da mufaraqatihi ing dalem oleh misahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maring dunya. Pendapat imam tiga ini yang selain Imam Syafi'i, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, itu membolehkan memakai kunyah Abul Qasim setelah sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Imam Syafi'i tetap melarang, biarpun Nabi itu ada ataupun sudah tiada. Tapi ketika imam tersebut ketika Nabi hidup berpendapat bahwa mereka haram memakai kunyah Abul Qasim. Tapi setelah sepeninggal Nabi boleh memakai kunyah Abul Qasim. Jadi dari perbedaan pendapat itu kita boleh memilih makna enaknya. Yang penting tidak saling menyalahkan. Karena intinya perbedaan pendapat dari para ulama-ulama tersebut itu sebenarnya semuanya berdasar. Ada dasarnya. Imam Syafi'i penghormatannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan agar membedakan antara Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, itu sampai melarang kunyahnya dipakai oleh selain Nabi Muhammad, yaitu Abul Qasim. Tidak boleh dipakai orang lain, diharamkan, baik Nabi ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Tapi yang imam tiga tidak. Kalau masih hidup tidak boleh, kalau sudah meninggalkan dunia boleh. Jadi terserah pilih yang mana. Yang penting tidak ada unsur menghina dan lain sebagainya. Demikian penjelasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang siapapun ketika berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.